Di zaman sekarang, belanja itu nggak lagi cuma soal pergi ke toko atau klik-klik di marketplace. Dunia belanja kita sudah jadi hybrid. Perjalanan konsumen atau istilah kerennya konsumen journey udah kayak naik MRT, pindah jalur, pindah stasiun, digital, fisik, balik lagi. Nah, ini yang disebut sebagai hybrid konsumen hari ini lebih praktis, cepat, dan fleksibel. Misalnya, kita lihat-lihat sepatu di Instagram, terus ukuran dan bahan di toko, dan akhirnya checkoutnya tetap online karena diskon minimnya. Familiar? Ya, dia contohnya dari hybrid. Dan ini gak cuma yang kayak di sementara. Teknologi kayak PayPal, channel, yang makin canggih, pengalaman hybrid ini bakal jadi tambahan perusahaan yang gak bisa integrasi antara offline dan online. Sama-sama aja nih kalau konsumen lagi milenial. Hybrid journey ini paling kerasa di industri retail dan otomotif. Orang bisa cari ulasan baju online, tapi tetap pengen nyoba langsung di video, atau lihat spesifikasi mobil lewat website, tapi perlu test drive di dealer. Tapi tunggu dulu, tidak semua industri cocok. Kayak digital kayak Netflix atau Spotify, semuanya udah full digital. Konsumen tinggal scroll, klik, like, tidak perlu komisi. Tapi bukan berarti hybrid gak relevan, atau mereka bisa bikin event timer yang jual kan, dan terus langsung lewat media sosial. Jadi hybrid tapi digital ke digital. Tapi ada tantangan besar nih, yaitu overexposure di media sosial. Karena kebanyakan terpapar tren dan review instan, orang jadi beli karena FOMO bukan karena butuh. Padahal perjalanan hybrid seharusnya bisa jadi proses evaluasi, kayak dari cari info, cek langsung sampai akhirnya beli. Tapi sekarang banyak orang yang skip tahap penting itu, penting viral, penting estetik, yang penting bisa ikut tren, padahal kualitasnya nol. Masuk bagian apa kemarin, Gen Z. Ya, Gen Z. Mereka ini digital native, dari kecil udah pegang gadget. Jadi waktu pandemi mereka adaptasi, mereka nggak setuju banget. Apalagi ditambah diskon, kemudahan, dan aksesnya tanpa batas. Jadi menurut data dari WR Social, penetrasi internet di Indonesia naik pesat selama pandemi. Gen Z jadi penggerak utama lonjakan transaksi digital ini. Tapi ternyata belanja Gen Z nggak melulu soal digital. Untuk produk kayak baju, kosmetik, atau makanan yang butuh dirasain langsung, toko offline masih menjadi pilihan utama. Karena mereka tetap butuh validasi fisik sebelum ambil keputusan. Ya, dari studi-studi yang bahas tentang operasional online shopping behavior ini tunjukin kalau mereka pakai pendekatan ekstensif problem solving buat produk yang nilainya tinggi, alias makin mahal makin mikir. Ini poin terakhir yang penting. Gen Z itu cerdas dan skeptis. Meskipun jago teknologi, mereka nggak gampang percaya. Mereka tetap perlu lihat langsung, pegang, coba, intip. Dan itu nggak bisa digantikan sama likes dan followers. Jadi meskipun kita hidup di era digital, human basic masih jadi faktor kunci buat percaya. Jadi kesimpulannya, hybrid consumer journey bukan sekedar tren, tapi keharusan. Tapi hati-hati dengan jebakan media sosial yang bisa bikin konsumen hilang arah. Dan buat pelaku bisnis, kuncinya ada di integrasi. Buat Gen Z dan konsumen lainnya, penting buat tetap kritis dan gak asal ikut tren atau FOMO. Karena balik lagi, pengalaman terbaik bukan cuma ada